Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Kedatangan Bryan Mbeumo ke Manchester United pada musim panas lalu awalnya disambut dengan ekspektasi tinggi, seiring nilai transfernya yang mencapai angka fantastis. Pada periode awal di Old Trafford, penyerang asal Kamerun ini menunjukkan performa gemilang dengan mencetak 6 gol dalam 4 bulan pertama, termasuk gol krusial dalam kemenangan bersejarah di Anfield dan saat melawan Brighton. Mbeumo sempat dipuji sebagai rekrutan terbaik musim ini karena etos kerjanya yang luar biasa di bawah arahan pelatih saat itu, Ruben Amorim. Ia mampu berperan sebagai titik fokus serangan, sekaligus pemain lincah yang mengancam lini pertahanan lawan melalui kecepatan lari ke belakang barisan bek. Namun, situasi mulai berubah setelah kepulangan Mbeumo dari Piala Afrika dan pergantian kepemimpinan ke tangan Michael Carrick. Meskipun sempat mencetak gol di awal era Carrick saat melawan Manchester City dan Arsenal, Mbeumo kini terjebak dalam periode kebuntuan yang mengkhawatirkan. Ia tercatat belum mencetak gol lagi sejak awal Februari, dengan total 8 pertandingan terakhir tanpa kontribusi gol. Penurunan produktivitas ini mulai memicu keraguan di kalangan penggemar mengenai kelayakannya dihargai sangat mahal. Masalah semakin rumit karena adanya perubahan peran taktis yang membuatnya kini lebih sering bermain di sayap kanan ketimbang penyerang tengah, yang tampak mengurangi efektivitasnya di depan gawang. Kini, posisi Mbeumo mulai terancam oleh performa rekan setimnya seperti Benjamin Sesko dan Amad Diallo. Jika ia gagal menemukan kembali ketajamannya dalam sisa pertandingan musim ini, ada kekhawatiran besar bahwa ia akan mengikuti jejak penyerang sebelumnya yang kesulitan memenuhi ekspektasi di klub. Mbeumo harus segera membuktikan mentalitasnya untuk bangkit dan menunjukkan performa yang lebih baik guna mengamankan masa depannya di United, agar transfer impiannya tidak berakhir dengan kegagalan prematur akibat krisis gol yang berkepanjangan. Gelandang sekaligus kapten Manchester United, Bruno Fernandes, tengah menjadi sorotan utama setelah menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim 2025-2026. Berdasarkan data resmi Premier League, pemain asal Portugal ini telah mencatatkan 18 assist, sebuah pencapaian yang mengukuhkan posisinya sebagai motor serangan utama tim berjuluk Setan Merah tersebut. Rekor ini menjadikan Fernandes sebagai pemain Manchester United pertama yang mampu mencapai angka 18 assist dalam satu musim Premier League, melampaui berbagai catatan pendahulunya di klub. Kontribusi krusial Fernandes terlihat dari visi bermain dan akurasi umpannya yang menjadi awal dari hampir setiap peluang berbahaya yang dihasilkan timnya. Dengan raihan 18 assist saat ini, ia telah sejajar dengan jajaran pemain elit dalam sejarah liga seperti Kevin De Bruyne, Cesc Fabregas, dan Frank Lampard, yang juga pernah mencatatkan jumlah serupa dalam satu musim. Namun, ambisi Fernandes tidak berhenti di situ, karena ia kini berada di ambang sejarah besar. Ia hanya membutuhkan 2 hingga 3 assist tambahan untuk melampaui rekor sepanjang masa Premier League yang saat ini dipegang bersama oleh Kevin De Bruyne dan Thierry Henry dengan 20 assist. Dengan beberapa pertandingan yang masih tersisa di kompetisi, peluang Fernandes untuk menjadi pemegang rekor assist terbanyak dalam satu musim sejarah Premier League sangat terbuka lebar. Konsistensinya di lini tengah menjadi kunci bagi Manchester United untuk terus bersaing di papan atas. Performa gemilang ini juga menepis berbagai spekulasi mengenai masa depannya, sekaligus membuktikan bahwa sang kapten tetap menjadi sosok yang paling berpengaruh di Old Trafford dalam mengkreasi gol bagi timnya. Michael Carrick yang saat ini menjabat sebagai manajer sementara Manchester United menghadapi ketidakpastian mengenai statusnya sebagai manajer tetap. Meskipun telah memberikan dampak luar biasa sejak menggantikan Ruben Amorim dengan mencatatkan 8 kemenangan, 2 hasil imbang dan hanya 2 kekalahan dari 12 pertandingan, posisi Carrick terancam karena manuver manajemen klub. Di bawah kepemimpinannya, United menunjukkan performa paling konsisten di Liga Inggris, berhasil mengumpulkan poin terbanyak dibandingkan klub lain dalam periode yang sama, serta membawa Setan Merah ke posisi ketiga klasemen demi mengamankan tiket Liga Champions. Namun, kendala utama bagi Carrick datang dari Sir Jim Ratcliffe, pemilik bersama United dari Ineos, yang dikabarkan merupakan pengagum berat Gareth Southgate. Ratcliffe menilai profil mantan pelatih timnas Inggris tersebut sangat selaras dengan tuntutan dan martabat Old Trafford.
Selain Southgate, manajemen United juga masih mempertimbangkan nama-nama besar lain seperti Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, hingga Carlo Ancelotti. Keinginan Ratcliffe untuk mengevaluasi opsi lain menunjukkan adanya keraguan internal apakah Carrick adalah sosok yang tepat untuk proyek jangka panjang klub, meskipun ia telah membuktikan kemampuannya secara nyata di lapangan dalam waktu singkat. Di sisi lain, muncul gelombang penolakan dari sebagian penggemar Manchester United di media sosial terkait potensi penunjukan Gareth Southgate. Fans menganggap rekam jejak Southgate di level klub belum cukup meyakinkan dibandingkan transformasi instan yang diberikan Carrick. Saat ini, Carrick tetap menjadi kandidat terdepan berkat dukungan dari performa tim yang meningkat drastis, namun ia harus bersaing dengan preferensi pribadi pemilik klub yang menginginkan manajer dengan profil global. Keputusan akhir mengenai masa depan kursi kepelatihan ini akan menjadi penentu krusial bagi arah perkembangan Manchester United di musim mendatang. Marcus Rashford dikabarkan telah mengambil keputusan besar terkait masa depannya dengan menyatakan kesediaan untuk menerima pemotongan gaji demi bisa bergabung dengan Barcelona. Bintang tim nasional Inggris ini tampaknya sudah membulatkan tekad untuk meninggalkan Manchester United setelah periode yang penuh gejolak di Old Trafford. Keputusan Rashford untuk menerima upah yang lebih rendah di raksasa Katalan tersebut menunjukkan keinginan kuatnya untuk mencari tantangan baru di luar Liga Primer Inggris dan memulai lembaran baru dalam karier sepak bolanya yang sempat meredup di bawah tekanan ekspektasi tinggi di klub masa kecilnya. Namun, meskipun Rashford sudah memberikan lampu hijau terkait kesepakatan personal, kepindahannya ke Camp Nou tidak akan berjalan dengan sederhana. Proses transfer ini digambarkan sebagai sebuah saga yang rumit karena melibatkan kondisi finansial Barcelona yang masih dalam pengawasan ketat. Rashford diminta untuk tetap bersabar karena Barcelona perlu mengatur struktur keuangan mereka, termasuk melepas beberapa pemain beban gaji tinggi sebelum bisa mendaftarkan pemain baru. Di sisi lain, Manchester United juga belum sepenuhnya melunak terkait nilai transfer sang penyerang, mengingat ia masih dianggap sebagai aset berharga secara komersial dan teknis meski performanya fluktuatif. Saga transfer ini menempatkan Rashford dalam posisi menunggu di tengah ketidakpastian. Meskipun minat dari Barcelona nyata dan keinginan pemain untuk hengkang sudah jelas, kompleksitas negosiasi antara kedua klub besar ini diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Rashford diharapkan tetap profesional di tengah spekulasi yang terus berkembang, sementara agen dan perwakilannya bekerja di balik layar untuk mengurai kerumitan kontrak. Bagi Rashford, pindah ke Barcelona bukan sekedar urusan uang, melainkan upaya untuk mengembalikan kesenangan bermain bola dan membuktikan bahwa dirinya masih merupakan salah satu penyerang papan atas di Eropa. Para penggemar kini menantikan apakah kesabaran Rashford akan membuahkan hasil berupa kepindahan impian ke La Liga atau justru berakhir dengan bertahan di Manchester dengan beban yang lebih berat. Rencana Ruben Amorim untuk masa depan kariernya telah terungkap setelah masa jabatannya sebagai manajer Manchester United berakhir. Alih-alih langsung mencari pekerjaan baru di klub lain, pelatih asal Portugal tersebut dikabarkan berencana untuk mengambil waktu istirahat atau cuti panjang sabbatical selama musim 2026-27. Keputusan ini diambil untuk memberikan waktu bagi dirinya melakukan refleksi mendalam setelah periode yang penuh tekanan di Old Trafford, di mana ia sempat menghadapi tantangan berat dalam mengangkat performa tim yang sempat terpuruk. Amorim secara tegas menepis kemungkinan untuk kembali melatih di tanah airnya Portugal dalam waktu dekat. Meskipun ia meraih sukses besar bersama Braga dan Sporting CP sebelum pindah ke Inggris, ia merasa bahwa fokus karier profesionalnya saat ini adalah untuk terus berkembang di luar negeri. Ia bermaksud menggunakan masa jedanya untuk mempelajari tren sepak bola elit terbaru dan bertukar pikiran dengan para manajer terkemuka di seluruh dunia tanpa gangguan tekanan kompetisi sehari-hari. Baginya, jeda ini merupakan momen refleksi pertama yang signifikan dalam karier manajerialnya yang selama ini berjalan sangat cepat, tanpa jeda antara satu klub ke klub lainnya. Meskipun namanya terus dikaitkan dengan berbagai lowongan pekerjaan di klub-klub besar Eropa, termasuk kemungkinan kembali ke Liga Premier Inggris, Amorim memilih untuk tidak terburu-buru terjun kembali ke dunia kepelatihan yang intens.
Prioritas utamanya adalah memastikan bahwa ia kembali ke lapangan di masa depan dengan perspektif yang lebih segar dan persiapan yang lebih matang. Keputusan untuk menjauh sejenak dari pinggir lapangan ini dipandang sebagai langkah strategis bagi Amorim guna menata ulang ambisi dan metodologi kepelatihannya setelah pengalaman berharga sekaligus menantang di Manchester United. Dengan demikian, musim 2026-27 akan menjadi periode pembelajaran mandiri bagi Amorim sebelum ia akhirnya memutuskan pelabuhan barunya di kancah sepak bola internasional.